Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang polisi terluka ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang. Korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat dimakamkan di kampung halamannya. Seorang pemuda di Mimika tewas diterkam buaya. Seorang polisi tertembak saat kontak senjata dengan anggota kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabtu lalu. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo terjadi saat aparat sedang melakukan pengamanan kedatangan helikopter yang membawa bantuan sembako. Barada Resi Nugroho tertembak di dada kiri dan langsung dievakuasi ke Jayapura menggunakan helikopter Polri. Pada hari ini, hari Sabtu 22 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 telah terjadi kontak tembak antara personel Satgas Damai Karten Polri dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di seputaran Bandara Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada saat itu personel Satgas Damai Karten Polri sedang melaksanakan pengamanan sorti helikopter Polri yang akan mendukung kebutuhan bahan makanan Satuan Tugas Damai Karten yang bertugas di distrik Kiwirok. Setelah terjadi kontak tembak, mengakibatkan salah satu personel Satgas atas nama Barada Resi Nugroho mengalami luka tembak. 17 Januari lalu Barata Bakhtiar juga tertembak di lokasi yang sama. Saat ini Bakhtiar sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Polri dan TNI saat ini masih mengejar para pelaku namun mengalami kendala karena medan yang sulit. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang. Tangis keluarga tidak terbendung saat peti jenazah Sertu Anumerta Miskel Rumbiak ditutup. Miskel merupakan korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Aifa Timur Tengah, Kabupaten Maibrat. Kematian Miskel merupakan pukulan bagi keluarga. Sabtu lalu ratusan warga mengantar jenazah Miskel ke tempat peristirahatan terakhir di kampung halamannya, Raja Ampat. Pemakaman dilakukan secara militer dan dipimpin langsung Dandim 1805 Raja Ampat. Dandim 1805 Raja Ampat Letkol Stef Johan Klotz mengatakan Jenderal Andika Perkasa memberikan penghargaan kepada almarhum berupa kenaikan pangkat dari Serda menjadi Sertu Anumerta dan memprioritaskan adik almarhum masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Itu nanti hak beliau akan diserahkan sepenuhnya, dan saat ini nanti sebentar lagi kita akan berikan baik dari BPJ sendiri maupun dari Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, juga Bapak Panglima Kodam dan Bapak Danrem. Ada sedikit dari komando atas seperti sedikit meringankan lah beban beliau, walaupun memang tidak seberapa, namun paling tidak bisa membantu meringankan, karena kami dengar almarhum ini adalah tulang punggung ya, keluarga ya. Almarhum ini 4 bersaudara dan dia adalah putra keempat, anak keempat dan menjadi tulang punggung. Jadi ini kebetulan ada adiknya ya, adik kandungnya
laki-laki nomor 3 itu sempat memang mengikuti juga seleksi TNI Angkatan Darat bersama-sama. Hanya kemarin ada sedikit persyaratan yang tidak bisa terpenuhi. Nah, nanti kami sudah berkoordinasi tadi dengan staf Korem agar kita upayakan untuk kekurangan beliau bisa kita perbaiki, ya, kita obati dulu sehingga nanti adik dari almarhum bisa kita bantu prioritaskan untuk masuk jadi prajurit TNI agar terobati sedikit kekecewaan atau duka dari keluarga atas meninggalnya putra mereka. Ya, demikian penyampaian dari saya. Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa segala hak beliau, baik duka maupun asuransi, kemudian gaji dan tunjangan semuanya tunjangan akan diberikan penuh tanpa ada potongan apapun dan akan diberikan secepatnya. Yang bisa diserahkan saat ini ada beberapa bantuan, itu kita serahkan setelah ini. Dan memang ada beberapa bantuan yang lain, bukan bantuan, hak beliau yang sedikit butuh proses. Mungkin dalam 1 minggu ini nanti sudah diserahkan. Almarhum Miskel Rumbiak merupakan salah satu putra terbaik Raja Ampat. Keluarga mengatakan almarhum sejak kecil memang ingin menjadi prajurit. Perhatian terhadap keluarga, saya pikir itu satu langkah yang baik. Manakala adiknya akan diperhatikan untuk menggantikan kakaknya sudah pergi. Terima kasih pada dia. Kebijakan yang luar biasa. Saya boleh petik satu makna begini. Gugur 1, tumbuh 1000. Itu yang saya mau tanamkan di Raja Ampat. Kontak tembak senjata antara aparat TNI dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi Kamis pekan lalu di perbatasan Kampung Faan, Kahiro, dan Kampung Kamat. Dari 5 prajurit yang tertembak, 4 selamat, namun Sertu Miskel Rumbiak gugur. Kelima prajurit berada di Maibrat membantu Pemda memperbaiki jembatan. Hendra melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Buaya sepanjang 7 meter ini memangsa Demianus, warga kampung Tipuka, Kabupaten Mimika. Kejadian menghebohkan ini terjadi Sabtu lalu. Demianus yang saat itu sedang mencari kepiting bakau di sungai, tiba-tiba diterkam buaya dan dimangsa hidup-hidup. Setelah melakukan pencarian sejak Kamis lalu, tim SAR dan warga menemukan buaya pemangsa Demianus. Buaya yang sudah mati kemudian dibawa ke kampung Tipuka. Saat tubuh buaya dibelah, warga menemukan sejumlah potongan tubuh Demianus. Melaksanakan operasi SAR dari pagi sampai sore hari ini bersama masyarakat dan TNI Polri di lapangan dan berhasil menemukan korban yang diterkam oleh buaya dan korban dievakuasi ke rumah duka dan dibuat prosesi adat istiadat di situ, kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan operasi SAR kami nyatakan untuk ditutup. Semua langsung kurung dalam kali yang kemarin itu. Jadi kurung itu pas dia kan sudah selesai makan, jadi dia kenyang. Kekenyangan pas dia langsung terapung, masuk lagi terapung, masuk lagi. Jadi pas masyarakat semua langsung di pinggir-pinggir kalinya langsung jadi tembak istiaka di situ. Pas muncul Pak Valentinus Nimaipo langsung dia tembak. Pas di depan otaknya langsung dia lari sampai ke sebelah, langsung masyarakat yang di sebelahnya langsung sahabat, langsung masyarakat langsung sudah alat-alat semua langsung mulai masuk. Jadi pas dan tadi sudah langsung tempat yang kemarin dimakan di situ langsung kita bunuh di tempat yang tadi. Demianus Yauta saat itu sedang mencuci kepiting bakau hasil tangkapan mereka. Tiba-tiba buaya besar muncul dan menerkam korban, lalu menyeretnya masuk ke dalam sungai. Sungai Ayuka selama ini dihuni buaya muara. Buaya jenis ini memang dikenal memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Akibat angin kencang disertai hujan deras, pohon beringin besar ini roboh dan menutupi jalan Brawijaya Merauke Sabtu lalu.
Akibatnya arus lalu lintas terganggu karena jalan menjadi satu arah. Pengendara dari kantor Bupati menuju Tugu Brawijaya terpaksa dialihkan ke gang sempit. Sekitar jam 5 di situ. Jam 5 ya? Tadinya bagaimana? Ada keluar dari rumah kah? Iya, ada rumah, Pak. Keluar lihat begini kaget sudah pohon dia sudah. Pohon begini. Ini kan pohon tua sudah lama ya? Iya, sudah lama. Itu kena apa? Dia tumbang gini? Angin mungkin hujan. Angin kencang. Angin kencang itu ya? Iya. Kemacetan parah terjadi di Jalan Brawijaya, apalagi di jam sibuk, di mana warga yang hendak bekerja terpaksa harus melintasi jalan satu arah. Polisi dibantu warga berupaya menyingkirkan ranting pohon dengan peralatan seadanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pemuda ditangkap polisi di Jalan Nawaripi Mimika karena mencuri ponsel. Korbannya mengetahui ponselnya dicuri, berteriak sehingga memancing warga lain. Alex ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Pencurian yang terjadi di Nawaripi itu bermula dari laporan anggota yang piket pos PK Nawaripi Dalam. Kemudian Kijang Miru bersama anggota Brimob merespon ke TKP, tempat kejadian perkara. Setelah sampai di sana, telah diamankan satu orang Medan Solo atas nama inisialnya AM. Yang bersangkutan berusaha mencuri HP milik warga setempat. Kemudian pada saat hendak mengambil barang tersebut diketahui oleh pemilik rumah. Lalu pemilik rumah berteriak minta tolong. Spontan warga sekitar keluar mengejar pelaku. Kemudian pelaku diamankan. Sebelum kita datang, lalu kita bawa ke kantor polisi. Alex saat ini mendekam di sel Mapolsek dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Entah apa yang ada di benak MS, pria berusia 38 tahun ini, hingga tega meniduri anak kandungnya sendiri hingga hamil. MS sehari-hari bekerja sebagai tenaga kebersihan, ditangkap di Jalan Wamanggu setelah istrinya melaporkannya ke polisi. Perbuatan pelaku sudah di luar batas. Ia tega meniduri anak perempuannya sendiri selama 7 tahun sejak sang anak berusia 9 tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 SD hingga November 2021. Yang lebih menyedihkan, akibat perbuatan bejat sang ayah, korban sudah 2 kali melahirkan anak. Pelaku mengaku melakukan perbuatan tersebut karena sang istri sakit sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka inisial ISPS umur 27 tahun terhadap korban umur 16 tahun. Dari perkara tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus. MS kini mendekam di dalam penjara. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 7 orang penyelundup narkoba di perbatasan Papua Nugini diringkus polisi Sabtu lalu. Saat ini ke-7 tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Kerom. Mereka ditangkap saat razia yang digelar Polres Kerom di Jalan Trans Papua. Petugas menemukan ganja di kendaraan yang mereka kemudikan. Menurut pengakuan salah satu tersangka, ganja tersebut dibawa dari Papua Nugini dan rencana akan dijual di kota Jayapura. Adapun barang bukti yang disita dari masing-masing tersangka sebagai berikut. Dari RMF, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian 11 bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja, 1 HP Realme, dan tas noken. Kemudian dari tersangka inisial OW, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja. Dari tersangka inisial XTW, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja. Dan berat setelah dilakukan penimbangan dari RMF, berat narkotika jenis ganja 40,2 gram. Kemudian dari tersangka OW, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang, ini beratnya 14 gram. Kemudian dari tersangka FTW, 1
bungkus plastik bening ukuran sedang, narkotika jenis ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil, narkotika jenis ganja dengan berat 21,3 gram. Polisi menyita 6 bungkus ganja siap edar dengan berat sekitar 800 gram. Ketujuh tersangka ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. 548 botol minuman keras ilegal ini dimusnahkan polisi Sabtu lalu di halaman Mapolres Jayawijaya. Minuman keras ini merupakan barang bukti hasil penyelundupan melalui jalur darat yakni Jalan Trans Wamena, Jayapura. Seluruh minuman keras jenis vodka ini dikemas dalam 14 karton dan langsung dimusnahkan di tempat. Polisi juga telah meringkus seorang pemilik minuman keras ini. Dari Polres Jayawijaya, khususnya Polsek Kota Jayawijaya, telah melakukan penangkapan masyarakat yang membawa minuman keras tanpa izin, ya, tanpa izin. Walaupun kita lihat minuman ini berlabel pabrikan, tetapi dia yang bersangkutan tidak memiliki kapabilitas untuk membawa seperti itu, sehingga dalam hal ini ia melakukan pelanggaran, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Kota, dan hari ini kita saksikan sebanyak kurang lebih 540 botol dengan 14 karton yang ada, sehingga hari ini kita musnahkan dengan harapan tidak beredar lagi minuman ini kepada masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan kamtipmas. Seperti itu, perlu kita tahu bahwa di wilayah Jayawijaya ini hampir pintu masuknya semua kejahatan berasal dari minuman keras, baik itu lokal maupun pabrikan. Sehingga pada hari ini kita berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk selalu melakukan upaya pencegahan, kemudian lakukan pemusnahan seperti itu. Saat ini banyak minuman keras ilegal selundupan banyak beredar di Jayawijaya semenjak jalur darat Wamena Jayapura dibuka. Untuk menekan peredaran miras ilegal ini, aparat kepolisian bekerja keras melakukan razia karena bila tidak, miras ini kerap memicu tindakan kriminalitas di masyarakat. Arthur melaporkan dari Jayawijaya. Saat ini sekitar 6.500 korban banjir dan longsor di 4 distrik di kota Jayapura membutuhkan bantuan makanan. Sabtu lalu Pemkot Jayapura menerima bantuan 65 ton beras cadangan Bulog yang akan disalurkan kepada korban terdampak. Beras tersebut diserahkan Bulog di posko tanggap darurat Gorwaringin, Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta Ketua RT dan RW serta Kelurahan segera mendata warga yang terdampak untuk mendapat bantuan masing-masing 10 kg beras per keluarga. Nah, tadi pagi kita baru menerima bantuan dari Bulog. Sebenarnya bukan bantuan, tapi itu adalah beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog yang kita ambil sebanyak 65 ton lebih sebagai beras yang bisa kita keluarkan, beras cadangan ketika terjadi bencana. Dan ada SK Wali Kota tanggap darurat, maka itu kita ambil. Nah, kita ambil sebanyak 65 ton karena sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di kota Jayapura yang terdampak banjir itu. Data kita 20.000 lebih jiwa yang terdampak dan ada 6.500 kepala keluarga, maka kita ambil 65 ton. Kita berharap satu kakak itu dapat 10 kilo satu keluarga sehingga semua bisa terdistribusi dengan baik dan semua terima. Nah, kita menjaga pemerataan ini, jangan sampai nanti ada yang tidak mendapatkan. Kita minta kelurahan, RT, masyarakat agar melaporkan nama-namanya semua sesuai dengan kepala keluarga ke RT terdekat, RW yang bersangkutan, didata dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan dalam pemberian bantuan ini. Harus merata, ya, untuk menjaga masalah-masalah yang muncul di masyarakat kita. Yang sampai nanti ada yang terdampak yang tidak mendapat bantuan. Maka penting nama, kakak, dan alamat tempat tinggal. Sementara itu puluhan anggota DPRD Kota Jayapura meninjau langsung lokasi banjir dan longsor. Mereka melihat langsung atap Gorwaringin yang roboh, Kali Kambolker, Perumahan Organda, Kali Sabroni, SMU Negeri 4 Jayapura, APO Bengkel, dan Jalan Nirwana.
Ketua DPRD Kota Jayapura meminta pemerintah, baik provinsi, balai sungai, segera mencari solusi agar musibah yang menelan korban jiwa ini tidak terulang. Sehingga mereka memberikan kita penjelasan data tentang kejadian itu di titik-titik mana saja yang terjadi. Dan pada hari ini data itulah kita akhirnya turun. Kita ke Gor Waringin untuk melihat keadaan Gor Waringin karena kapnya jatuh. Kemudian kita ke Heram itu untuk lihat Kali Walker. Di sana juga kita sudah lihat dan itu memang membutuhkan pekerjaan yang cukup untuk dikerjakan, penanganan. Kemudian kita ke Organda. Nah, untuk Organda ini ada pikiran saya juga bahwa Organda ini ada beberapa rumah yang mungkin bisa direlokasi sehingga daerah itu dibikin jadi tempat penyerapan. Kemudian kita ke Kali Sumberhonyi. Itu pun kita lihat kalau salurannya itu cukup tinggi dalam, tetapi ternyata air bisa lewat sampai melewati sampai di pinggang, tinggi sampai di dada lah. Pintu rumah kena ya di sana. Jadi itu juga kita minta untuk PUPR dalam ini balai air untuk segera diperhatikan untuk dikerjakan. Kemudian kita lanjut lagi di SMA 4. SMA 4 juga ada 2 titik yang terjadi sehingga sekolah itu terendam banjir. Itu kurang lebih sampai lewat kepala SMA 4. Ya, jadi itu juga perlu untuk segera diperhatikan baik sekolah maupun lingkungan di masyarakat di situ. Kemudian kita ke APO Bengkel, kita naik di gunung. Di sana ada 1 korban. Kita juga lihat tempatnya dan tempat itu memang tidak wajar untuk orang buat rumah dan bertempat tinggal. Iya, sesuai dengan apa yang sudah Pak Kepala Balai kami ketemu dengan rapat dengan Dewan, kami dari PUPR terutama Balai Wilayah Sungai Papua tetap eksis akan menangani tanggap darurat baik itu di Sungai Suborgoni, Kali Acai maupun di Organda. Untuk Organda mungkin sore ini alat amfibi kami akan bergeser untuk membantu di terowongan, dan untuk di Suborgoni dan Kali Acai sementara lagi eksis berjalan, dan kami juga akan fokus di pemeliharaan berkala di beberapa sungai di Kota Jayapura. Dalam tahun ini akan dilakukan pengangkatan sedimen. Begitu. Ada normalisasi itu? Ya, normalisasi untuk sedimen-sedimen dan perbaikan-perbaikan tanggul-tanggul. Kalau secara keseluruhan penyebab banjir kita nih apa Pak? Ya, penyebab banjir seperti yang sudah kita ketahui memang pertama sedimen di alur sungai, kemudian sampah-sampah, dan memang kita punya daerah ini kan kemiringan lereng ini kan cukup tinggi, sehingga itu juga yang menyebabkan, dan satu sisi juga permukiman di tebing-tebing daerah Kota Jayapura ini juga yang menyebabkan, terutama lahan-lahan penebangan pohon. Nah, ini yang harus kita sama-sama dengan semua yang ada di pemerintahan kota sama-sama satu hati untuk membangun kota ini. Begitu. Berarti kita tidak bisa berkiri kalau masyarakat masih minim sekali kesadaran mereka untuk menjaga lingkungan. Iya, kurang lebih begitu Ibu. Yang mungkin harus kita sama-sama ke depannya. Edukasi harus lebih intens lagi. Iya, kalau kita dari Kementerian PUPR, terutama Balai Wilayah Sungai, sesuai dengan yang sampaikan oleh Pak Kepala Balai, kita tetap eksis untuk membantu pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. DPRD juga meminta masyarakat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai. Pemerintah juga diminta untuk tegas melaksanakan dan menerapkan Perda yang mengatur soal sampah. Banjir dan longsor yang terjadi 2 pekan lalu memporak-porandakan 4 distrik di Jayapura. Selain korban jiwa, tidak sedikit kerugian material akibat musibah ini, seperti sejumlah fasilitas umum yang rusak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti.